Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk kepala kelas, silakan memimpin doa. Ya, terima kasih. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Gimana temannya, mungkin ada yang nggak masuk hari ini? Oh, nggak ada, masuk semua, bagus. Jadi anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran baru, yaitu bioteknologi. Nah, pada pertemuan kita beberapa minggu sebelumnya, kita juga sudah membahas mengenai materi metabolisme sel. Di sini anak-anak pasti masih ingat kan, metabolisme itu apa? Coba? Ya, betul. Merupakan proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan di dalam materi metabolisme, salah satunya terdapat proses fermentasi, yang juga ternyata dibutuhkan di dalam bidang bioteknologi ini. Namun sebelum memasuki materi, terlebih dahulu Bu Guru akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat membedakan prinsip dasar antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Untuk metode pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan memberikan kalian game talking stick. Namun sebelum itu, Bu Guru akan terlebih dahulu sedikit menjelaskan mengenai materi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke anak-anak, langsung saja kita menuju materi. Jadi Ibu harap anak-anak menyimak dengan baik-baik ya. Bioteknologi berasal dari 3 kata, bio, tekno, dan logi atau logos. Bio itu apa anak-anak? Organisme, makhluk hidup, betul. Tekno, ya penerapan. Kemudian logos atau logi, ilmu. Jadi anak-anak, apabila digabung, bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, menurut perkembangannya, bioteknologi ini dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern anak-anak. Untuk yang pertama, bioteknologi konvensional, ini sebenarnya sudah dipraktekkan sejak lama, yaitu sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya pada proses pembuatan anggur pada bangsa Babilonia. Nah, namun untuk perkembangannya, pemanfaatan mikroorganisme ini baru dapat diketahui pada percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur tahun 1857 sampai 1876, sehingga Louis Pasteur dijuluki sebagai bapak bioteknologi. Kemudian pada bioteknologi konvensional ini, metode yang digunakan adalah fermentasi. Di sini dapat dicontohkan dalam proses pembuatan tape. Kenapa Bu, tape kok rasanya asam? Ya, karena dia merupakan produk dari fermentasi sehingga tape mengandung alkohol. Kemudian, bioteknologi konvensional ini memakai mikroorganisme. Maksudnya, dia adalah menggunakan mikroorganisme secara langsung. Dan bioteknologi ini banyak menghasilkan produk berupa pangan. Nah, sebenarnya anak-anak, bioteknologi ini sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada produk bioteknologi konvensional ini seperti tempe, tape, kecap, dan berbagai produk olahan susu seperti yogurt, mentega, dan keju. Nah, itu bagaimana sih Bu caranya? Kok bisa? Ya, seperti pada pembuatan tempe, itu memanfaatkan jamur Rhizopus oryzae. Kemudian pada pembuatan tape, dia memanfaatkan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kemudian pada kecap memanfaatkan Aspergillus wenti, dan pada berbagai produk olahan susu seperti keju, yogurt, dan mentega juga memanfaatkan mikroorganisme di dalamnya. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern pertama kali berkembang setelah ditemukannya struktur DNA oleh Crick dan Watson pada tahun 1953. Nah, untuk metode dari bioteknologi modern ini sendiri menggunakan rekayasa genetika dan juga memanfaatkan transfer DNA antar organisme. Rekayasa genetika itu apa sih Bu? Rekayasa genetika itu merupakan manipulasi gen dengan cara menyisipkan gen suatu makhluk hidup kepada gen makhluk hidup lainnya, sehingga dihasilkan sifat-sifat yang baru. Nah, rekayasa genetika ini sendiri bisa disebut juga sebagai DNA rekombinan, di mana
Rekayasa genetik ini yang membedakan dengan fermentasi pada bioteknologi konvensional. Jadi, ini bisa digarisbawahi menjadi perbedaan prinsip dari bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Selanjutnya, pada pemanfaatan mikroorganismenya. Jadi, antara bioteknologi modern berbeda ya anak-anak dengan bioteknologi konvensional. Loh, kok bisa beda, Bu? Ya, karena tadi pada bioteknologi konvensional, pemanfaatannya mikroorganismenya dilakukan secara langsung. Namun, pada bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganismenya yaitu plasmid pada bakteri. Kemudian aplikasi pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga berbeda dengan bioteknologi konvensional yang banyak menghasilkan produk pangan. Namun pada bioteknologi modern, aplikasinya lebih banyak di berbagai bidang. Contohnya pangan dan pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan pertambangan. Pada bidang pangan dan pertanian, contohnya adalah bibit unggul dan kultur jaringan. Kalau yang bibit unggul kayak gimana, Bu? Contohnya seperti tomat yang disisipkan dengan gen sehingga dia menghasilkan enzim pektinase, di mana tomat tadi akan menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah busuk. Kemudian untuk yang kultur jaringan, ini memanfaatkan sifat totipotensi pada tumbuhan sehingga kita dapat menghasilkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak dan dengan sifat yang sama. Kemudian pada bidang peternakan, ini juga merupakan bibit unggul, produknya dan juga cloning. Cloning ini produknya seperti yang kita kenal adalah domba doli. Kemudian pada bidang kesehatan, terdapat banyak produk seperti vaksin, insulin, dan antibodi monoklonal. Untuk yang antibodi monoklonal, ini cara pembuatannya dengan menggabungkan sel-sel kanker dan sel-sel limfosit sehingga nanti akan menjadi sel hibridoma dan terbentuklah antibodi monoklonal. Kemudian yang selanjutnya anak-anak pada bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan ini contohnya seperti biodegradasi sampah plastik. Selanjutnya yang terakhir adalah bidang pertambangan. Pada bidang pertambangan ini yang berperan adalah bakteri Thiobacillus feroxidus. Baik anak-anak, silakan perhatikan gambar yang Ibu bawa. Di sini sudah ada contoh-contoh dari bioteknologi konvensional. Coba anak-anak mulai dari yang sini, ini apa? Tempe, betul. Tape, kemudian yogurt, betul. Kecap, ya. Keju. Kemudian yang terakhir nata de coco. Nah, dari semua produk bioteknologi konvensional ini, di mana masing-masing memiliki peranan dari mikroba. Seperti contohnya, tempe tadi dari apa coba? Ya, betul, dari Rhizopus oryzae. Dan seterusnya seperti tape, yogurt juga masing-masing merupakan produk fermentasi yang dibantu oleh berbagai mikroorganisme. Kemudian selanjutnya, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini merupakan contoh dari yang bioteknologi modern. Sangat berbeda ya anak-anak, sangat terlihat. Coba yang dari sini, ini apa? Ya, apa? Betul, domba doli. Hasil dari cloning, ya betul. Kemudian ini juga hewan hasil dari bioteknologi modern ya. Kemudian ini ada semangka tanpa biji dan juga berbagai produk pertanian yang seperti sudah Ibu contohkan tadi. Kemudian ini apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, kultur jaringan ya. Jadi bisa memperbanyak tumbuhan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, dari pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan, mungkin anak-anak masih ada yang belum difahami atau ingin ditanyakan, silakan. Oh, sudah nggak ada? Baik, untuk itu karena tidak ada pertanyaan dari anak-anak, sekarang kita akan mulai sesi diskusinya. Jadi Bu Guru ini telah membawa lampiran diskusi yang akan Bu Guru bagikan kepada anak-anak. Jadi sudah menerima semua ya lampiran diskusinya. Jadi anak-anak silakan kalian diskusikan dengan teman sebangkunya. Jadi kalian berhadapan ya, dua bangku saling berhadapan dan mendiskusikan
sesuai dengan materi yang telah Ibu paparkan di dalam lampiran diskusi. Ibu akan beri waktu diskusi selama 10 menit, kemudian sehabis itu kalian akan bermain game talking stick. Anak-anak, waktunya bisa dimulai dari sekarang. Silakan kalian boleh mengakses internet, membuka buku paket dan juga LKS-nya. Baik anak-anak, waktu diskusinya telah berakhir. Selanjutnya kita akan memasuki game talking stick. Anak-anak, silakan semua bukunya ditutup dan berdiri semuanya ya. Sudah? Ya, bagaimana mekanismenya, Bu? Oke, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, mekanismenya seperti ini. Di sini Bu Guru sudah memegang sebuah stick, yang nantinya stick ini akan dijalankan oleh anak-anak sambil kita menyanyikan sebuah lagu, dan saat Bu Guru bilang stop, di mana stick itu terhenti, maka anak itu yang akan menjawab pertanyaan atau kuis dari Bu Guru. Bagaimana? Sudah siap? Atau ada pertanyaan? Sudah siap ya? Oke, kita mulai dari sekarang. Nyanyi lagu Balonku Ada 5 ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warna. Stop. Ya, Andi. Sudah siap ya? Pertanyaannya, bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme sebagai alat menghasilkan produk dan jasa dinamakan? Ya, betul. Bioteknologi konvensional. Gimana yang lain? Betul ya? Betul. Oke, kita lanjutkan. Silakan sticknya dijalankan lagi. Kita nyanyi lagu Naik Delman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang stop. Ya, Linda? Sudah siap? Pertanyaannya, bakteri yang berperan dalam pembuatan keju. Apa, Linda? Ya. Gimana yang lain? Betul ya? Ya. Jawabannya betul, Lactobacillus bulgarisus. Bagus sekali. Baik, silakan Linda dijalankan lagi. Kita nyanyi lagu Balonku Ada 5 lagi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda. Stop. Ya, Riko? Sudah siap? Pertanyaannya, domba Dolly merupakan hasil produk bioteknologi modern yang menggunakan teknik apa, Riko? Jawabannya? Bagaimana teman-teman yang lain? Betul ya? Ya, betul sekali. Jadi jawabannya cloning. Karena hampir semua sudah mendapatkan pertanyaan kuis dari Bu Guru dan semuanya sudah menjawab dengan sangat baik. Oleh karena itu, Bu Guru cukupkan untuk game talking stick-nya. Silakan anak-anak duduk kembali. Ya, beri aplaus. Gimana anak-anak? Seru gamenya? Seru ya? Ya, oke. Kalau seru, lain kali Bu Guru akan memberikan game yang lebih seru lagi. Gimana? Setuju ya? Setuju. Oke anak-anak, dari materi kita pada hari ini, mungkin ada yang masih belum paham mengenai bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Anak-anak boleh ditanyakan. Ya, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Sebelum Bu Guru yang menjawab, mungkin dari anak-anak ada yang ingin membantu Bu Guru untuk menjawab pertanyaan temannya? Ya, silakan. Ya, bagus. Yang lain? Ya. Ya, bagus sekali. Jadi, memang bioteknologi konvensional itu salah satu kekurangannya adalah waktu pengerjaan yang relatif lebih lama daripada bioteknologi modern. Oleh karena itu, untuk saat ini semakin banyak dikembangkan produk-produk yang berasal dari pemanfaatan bioteknologi modern. Namun perlu kita ingat bahwa bioteknologi konvensional juga masih sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Sudah? Cukup? Sudah paham ya semua anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Oke, jadi sebelumnya kita akan bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini pada materi bioteknologi.
Gimana anak-anak kesimpulannya? Ya? Tuh, yang lain? Ya? Gimana? Bagus? Ya. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai materi bioteknologi adalah bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk memperoleh barang atau jasa di mana dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yang masing-masing memiliki prinsip dasar tersendiri, juga kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Anak-anak, Bu Guru juga akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan masing-masing dari anak-anak mencatat apa saja produk bioteknologi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Dikerjakan di dalam buku tugasnya masing-masing, dan pada pertemuan selanjutnya Bu Guru akan periksa satu persatu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk materi pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak bioteknologi dan penerimaan bioteknologi di masyarakat. Oleh karena itu, Ibu harap anak-anak belajar dengan baik sebelum kita memulai pembelajaran di dalam kelas. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas semangat dan perhatian dari anak-anak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.